Kepada orang yang memilih bertahan, kamu sudah memperjuangkannya sejauh mungkin. Kadang, kamu merasa ingin berhenti di sini saja, bukan? Tapi kamu memilih bertahan untuk dia. Entah apa alasannya, tapi memang hati kamu memilih untuk tetap tinggal. Padahal dia tidak pernah memperhatikanmu, apalagi berjuang untukmu. Aku paham bagaimana sakitnya kamu ketika dia memilih mengabaikan. Aku paham akan hal itu. Kamu dengan sekuat hati berjuang, sedangkan dia dengan sekuat hati pula menyanyiakan. Kepada orang yang memilih bertahan, hari ini mungkin kamu menangis. Tapi yakinlah, besok adalah hari di mana kamu ditakdirkan untuk bahagia. Jadi beranjaklah dari tempatmu saat ini, karena di sana ada tempat yang lebih nyaman untukmu beristirahat dari segala macam sakit akibat ulahnya. Lupakan dia. Aku tahu itu sulit. Kamu harus bisa melupakan dia. Ingatlah, dia tanpa usaha sedikit pun memperjuangkan kamu. Sedangkan kamu yang dengan sekuat hati menahan segala rasa yang kamu punya. Aku mengerti, sangat mengerti. Tapi, apa kamu tidak bosan menetap di sini? Menatap kekosongan. Sementara, ada ruang hati lain yang terbuka lebar untukmu. Kamu tidak pernah menyadari itu, bukan? Kamu terlalu fokus mengejar dia yang terus berlari. Kamu lupa, ada orang yang mengejarmu berkali-kali lipat dari yang kamu lakukan saat ini. Sadarlah, dia tidak menginginkan kamu. Bukannya aku ingin membuatmu lebih sakit hati, tapi kenyataannya memang seperti itu. Aku hanya ingin membuatmu sadar, dia tidak pantas untukmu. Dia tidak pantas mendapatkan seorang sesabar kamu. Dia orang yang tidak pernah tahu bagaimana cara menghargai perasaan orang lain. Kepada orang yang memilih bertahan, belajarlah mengikhlaskan. Meski pada kenyataannya, itu bukan hal yang mudah. Selepas mengikhlaskan, kamu akan merasakan bagaimana sebenarnya bahagia tanpa dia. Maka, berjalanlah ke depan. Bahagiamu bukan saat bersamanya. Jadi lupakan dia. Meski seringkali sedihmu tak mampu kau bendung lagi. Yakinlah, dia akan menjadi orang yang paling menyesal telah menyanyiakan seorang seperti kamu. Tetaplah menjadi seseorang yang kuat ke depannya. Salam hangatku untukmu yang memilih bertahan. Perpisahan ini bukan akhir dari semuanya. Masa depanmu masih panjang. Pikirkanlah hal yang lebih bisa memataskan dirimu untuk saat ini. Karena suatu waktu kamu bisa kembali padanya jika Tuhan mentakdirkan pertemuan. Jangan takut. Jika ia benar-benar mencintaimu, ia akan memahami apa yang dirasakan hati dari orang yang dicintainya. Sebab ia harus bersyukur telah mencintai seseorang yang cintanya kepadanya jauh melebihi dari cintanya padamu. Karena seharusnya memang seperti itu. Dekatilah seseorang yang bisa mendekatkanmu padanya, bukan malah menjauhkan atau menghilangkan namanya dalam hati.
kita untuk istri kita atau untuk suami kita sebelum kita ketemu dia, mahar kita itu adalah jaga diri. Apa kata Nabi? Aufu ta'ifu nisa'ukum. Jaga diri kalian, maka istri kalian akan menjaga dirinya untuk kalian. Jadi kalau kita pengen dapat cewek yang misalnya menjaga pandangan, kita harus jaga pandangan dulu. Kalau kita pengen dapat cewek yang pemalu, kita harus punya sifat malu. Kalau kita pengen dapat cewek yang orangnya cerdas, kita harus banyak belajar. Kita pengen dapat cewek itu yang benar-benar ideal menurut kita, kita juga harus memperbaiki diri kita supaya ideal. Jadi at-tayyibin lit-tayyibat. Orang-orang yang baik itu ketemunya dengan yang baik. Jadi gimana kita ngebayangin calon pasangan kita, maka kita harus mulai diri kita dulu untuk menjadi seperti itu. Insya Allah Allah akan mempertemukan demikian. Kenapa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis amal. Balasan itu tergantung jenis amal. Memang ada pengecualian. Ada juga orangnya baik, soleh, tapi pasangannya enggak. Nah ini pengecualian, enggak selalu terjadi. Yang banyak terjadi justru yang baik ketemu yang baik, yang tidak baik ketemu yang tidak baik. Atau yang baik ketemu yang tidak baik, kemudian menjadi ujian bagi dia atau menjadi rahmatan bagi dia, kemudian orang itu menjadi baik. Intinya perbaiki diri kita kalau kita ingin mendapatkan yang terbaik, dan itu pasti berlaku. Jadi niatin aja dari sekarang. Kenapa kamu menundukkan pandangan? Biar dia di sana juga nundukin pandangan. Kenapa kamu rajin taklim? Biar dia di sana juga rajin taklim. Siapa tahu ketemunya di taklim yang sama misalnya. Hal-hal yang seperti itu, perbaiki di diri, itu mahar kita. Dan itu akan berlaku banget buat pasangan kita. Atau bahkan udah menikah juga bisa kayak gitu. Kenapa? Karena orang yang sudah menikah akan diuji dengan pasangannya lewat dosa-dosanya sendiri. Saya pernah ngerasa kayak gitu. Saya misalnya habis taklim gitu ya. Ibu-ibu datang ke saya, Ustadz foto dong, gitu kan. Ada sekitar 3-4 orang ibu-ibu pengen foto sama saya. Oh iya kan, nggak enak tuh ditolak. Udah Ustadz foto dong gitu. Udah gitu fotonya nempel. Saya kesini ada ibu-ibu, kesini ada ibu-ibu kan gitu. Akhirnya aduh, jadi gini saya tuh kayak orang menggigil. Terus karena udah agak jarang ditampilin lagi, udah ada jepret gitu. Ternyata Allah langsung membalas. Mungkin pas kita pulang ke rumah ada tamu di rumah kita yang memang pekerjaan istri kita, dia menyambut tamu sementara kita tidak ada di rumah dan seterusnya. Walaupun gak berbuat apa-apa, tetapi kita diuji dengan hal yang sama. Dia akan Allah utus untuk ngeganggu istri kita sebagaimana kita juga pernah melakukan hal yang sama. Dan itu terjadi. Saya ngerasain banget. Dan bukan karena kesalahan istri saya juga, memang ada yang sengaja datang. Kadang-kadang ada SMS nyasar, ditelepon berkali-kali atau apalah. Mungkin karena saya beberapa kali ngebalas SMS, curhat atau konsultasi tengah malam. Jam 12 malam, Ustadz boleh tanya? Jam 12 malam. Ini Ustadz saya ada masalah segala macam. Saya baca panjang, di scroll aja gak selesai-selesai tuh curhatnya. Udah gitu dibalas, balasnya diladenin terus jadi panjang, larut gitu. Gak ada niat apa-apa tapi jadi larut. Ternyata nanti ada aja yang ganggu istri atau gimana aja, pokoknya ada aja yang kayak gitu-gituan. Bisa jadi dari luar, bisa jadi macam-macam lah kasusnya. Intinya itu berlaku. Makanya saya percaya banget dengan istilah dari ulama, al-jaza min jinsil amal. Kalau bahasa orang Hindu mungkin karma ya. Tapi kalau kita gak nyebutnya karma, tapi al-jaza min jinsil amal, balasan itu tergantung.
hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too. Tuhan tolong bantu aku, hilangkan dia dari aku, yang telah dustai, yang telah hianati aku. Tuhan tolonglah diriku, sadarkan aku darinya, yang telah dustai, yang telah hianati cinta. Janji manisnya, sumpah darinya, semuanya palsu. Hilangkan dia dariku, dari kehidupanku dulu, yang terus hantui aku.